Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah metalurgi besi dan baja. Kita masih di pembuatan besi dengan menggunakan blast furnace. Sekarang kita berada di segmen yang ketiga. Mengenai reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam blast furnace, kita sudah melihat pada segmen yang kedua. Mungkin saya tidak perlu mengulang kembali ya, reaksi seperti apa, ada reaksi reduksi langsung, tidak langsung. Kemudian ada ini kalsinasi dari batu kapur, dari MgCO3, FeCO3, ini seharusnya tidak terjadi kalau misalnya kita sudah melakukan proses sintering terlebih dahulu. Jadi ini seharusnya tidak diharapkan lagi dalam blast furnace ini, tidak boleh lagi ada, karena bisa mengkonsumsi kokas dan juga bisa mengkonsumsi energi. Kemudian di bagian sini ada reaksi reduksi langsung, ya, kemudian ada reaksi pembentukan dari slag, dan juga ada reaksi reduksi dari SiO2 dan MEO, semuanya akan masuk dalam slag, dan reaksi desulfurisasi, reaksi dari penghilangan sulfur yang terdapat dalam hot metal dengan CaO atau reaksi desulfurisasi. Ini sebagai gambaran. Kalau misalnya kita punya 1 ton besi, pertanyaannya adalah berapa jumlah dari Fe2O3 yang dibutuhkan. Untuk menghasilkan 1 ton besi, dibutuhkan 1430 kg Fe2O3. Ini kalau misalnya diambur nih. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung, memberikan gambaran berapa sih kebutuhan biji besi kalau misalnya kita ingin menghasilkan hot metal atau pig iron. Jadi biasanya kebutuhannya sekitar antara 1,5 1,6 sih rata-rata. 1,6 ton kebutuhan biji besi untuk menghasilkan 1 ton hot metal. Jadi ini kalau misalnya kita hitung theoretical, 1 ton besi yang dihasilkan di hot metal, kita membutuhkan 1400 atau 1,43 ton Fe2O3 yang harus diumpankan ke dalam blast furnace. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah oksigen yang terdapat dalam Fe2O3 ini dari 1430 ini? Tentu saja kalau misalnya kita lihat ini adalah 1000 kg besinya, 430 adalah oksigen. Jumlahnya adalah 430 oksigen. Artinya kalau misalnya kita ingin menghasilkan 1 ton besi, kita harus menghilangkan 0,43 ton oksigen. Kita harus mengeluarkan ini, sehingga kita bisa mendapatkan besi. Kemudian yang berikutnya, tahapan dari pembuatan besi ini, pertama dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Di situ kita ngitung kembali, dari 430 kg oksigen ini, berapa banyak yang dihilangkan dari tahap Fe2O3 menjadi Fe3O4. Kalau misalnya dihitung, itu sekitar 48 kg. Kemudian dari Fe3O4 menjadi FeU, dalam bentuk U-stit, ada yang orang menuliskan FeU 1,055, ada yang lain menuliskan Fe 0,9 sekian gitu ya, ini U-nya 1, tapi sama saja maksudnya itu adalah U-stit, di mana jumlah dari besi ini lebih kecil dibandingkan dengan oksigen. Kenapa disebut dengan U-stit? U-stit itu adalah nama orang yang mempelajari ini. Jadi orang Jerman, orang Aachen, di tahun 1920-an, 30-an yang melihat adanya defect dari kristal sehingga Fe ini koefisien tidak sama dengan 1 persis dengan oksigen. Artinya koefisien antara oksigen dengan besi ini berbeda. Oke, kita tidak membahas itu. Jadi di sini jumlah oksigen yang dihilangkan dalam U-stit ini dengan rumus kimia dari U-stit FeO 1,055 adalah 80 kg dari 430 kg. Yang paling banyak adalah untuk memisahkan dari FeO menjadi Fe. Ini yang jumlahnya adalah 302 kg. Jadi sekitar 70% dari oksigen itu dihilangkan merupakan oksigen dalam bentuk U-stit. Jadi ini tahap yang paling berat. Ini tahap yang paling penting pada saat orang mereduksi besi. Ini mudah sekali untuk menghilangkan atau untuk mengubah dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Mudahnya minta ampun. Ini relatif mudah. Ini paling sulit. Kalau salah-salah, makanya dalam blast furnace kalau misalnya salah-salah, orang menghasilkan mentoknya di FeO atau campuran antara FeO dengan besi. Artinya recovery dari besi ini tidak bisa lebih dari 99%. Jadi ini tahap yang paling penting, paling krusial. Reduksi dari FeO menjadi Fe. Ini kalau misalnya digambarkan, bagian atas adalah Fe2O3 menjadi Fe3O4, Fe2O3 menjadi Fe3O4, itu terjadi kalau misalkan 48 oksigennya keluar. Ya, ini untuk menghasilkan 1 ton besi atau 1000 kg besi. Untuk mengubah sekali lagi dari Fe2O3 menjadi Fe3O4 harus 48 kg oksigen dari total 430 ini keluar.
Itu kita bisa menyelesaikan dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Untuk mengubah dari Fe3O4 menjadi FeO, menjadi woosted, 80 kg dari oksigen ini keluar. Tentu saja ini harus keluar terlebih dahulu, kemudian ini keluar berikutnya. Nah, ini yang paling besar ini. Ini porsi yang paling besar. Porsi untuk mengubah dari FeO menjadi besi di bagian bawahnya dengan mengalirkan gas Cu misalkan di bagian bawah ya. Dan ini terjadi dalam blast furnace. Kalau misalnya kita lihat dalam blast furnace reaksi reduksi tidak langsung. Di bagian bawah Cu yang berasal dari tuyeres, kemudian di bagian atas dimasukkan biji besi dalam bentuk biasanya ya ada Fe2O3-nya komponen utama. Selain ada FeO, ada Fe kalau misalnya kita lihat tipikal komposisi kimia dari sinter. Jadi ini dimasukkan di bagian atas, ketemu Cu di bagian bawah, kemudian ini berubah pelan-pelan dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, Fe3O4 menjadi FeO, kemudian dari FeO menjadi Fe. Jadi sekali lagi, tahap yang paling penting adalah yang ini, karena ini yang biasanya lebih sulit untuk dihilangkan dibandingkan dengan yang di atasnya. Nah, kita lihat kembali mengenai reaksi-reaksi yang terjadi dalam blast furnace. Jadi ini di tipikal dari blast furnace-nya, kemudian di sini didapatkan daerah atau digambarkan sebagai fungsi dari temperatur dan juga ketinggian dari blast furnace ini. Yang warnanya biru ini menggambarkan material yang pelan-pelan ditambahkan dari bagian atas dari blast furnace. Jadi ini mengalir ke bawah tapi pelan-pelan. Karena waktunya kalau misalnya kita lihat bisa sampai 6-8 jam. Kemudian di bagian bawah, ini tuyeres ini bagian tuyeresnya. Kemudian di bagian bawah ini mengalir ke atas gas yang keluar di sini dalam bentuk Cu, karena Cu2 tidak stabil pada temperatur tinggi, begitu ada kokas dia akan bereaksi. Keluar, ya. Di sini dikatakan dengan zona di mana temperaturnya tidak banyak terjadi perubahan, atau disebut juga dengan thermal reserve zone. Jadi di sini terjadi perubahan yang drastis dari temperatur dalam blast furnace. Di sini agak sedikit tenang perubahannya. Ini juga kembali drastis kembali. Jadi ini gasnya naik dengan cepat. Anda lihat dari animasi, naik cepat sekali. Kemudian keluar ke bagian atas. Temperatur di bagian atas ini antara gas dengan yang padat ini lebih tinggi. Dimanapun Anda lihat temperatur gas jelas lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur dari yang padatnya. Jadi ini masuk di sekitar 2000 derajat Celcius, kemudian sampai di sekitar ini di 900 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius, di antara 900 sampai 1000 derajat Celcius, ada yang mengatakan 900 derajat Celcius, ada yang mengatakan 950 derajat Celcius. Kemudian di bagian atas ini keluarnya di 250 derajat Celcius. Yang padat masuk di temperatur kamar, ya temperatur ruang ya. Kalau misalnya di blast furnace bisa saja tergantung kondisinya, bisa 30 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, tergantung kondisi dari lingkungannya. Ini kemudian terjadi proses pemanasan, kemudian terjadi proses reaksi di sini. Kenapa dia lurus seperti ini? Karena di sini terjadi proses reduksi. Fe2O3 ditambah dengan Cu menghasilkan Fe3O4, kemudian Fe3O4 ditambah dengan Cu menghasilkan FeO, kemudian sebagian dari FeO ditambah dengan Cu menghasilkan Fe. Reaksinya ada yang eksotermik, ada yang endotermik. Karena alasan tersebut, makanya di sini ada disebut dengan zona yang temperaturnya hampir sama. Karena ada reaksi yang melepaskan panas, dari situ ada reaksi yang menyerap panas. Jadi kalau misalnya dijumlahkan totalnya ya tidak ada perubahan panas di situ. Jadi temperaturnya mirip. Ya, ini di zona indirect reduction. Kemudian di bagian bawah ini terjadi reaksi reduksi langsung dari FeO ditambah dengan karbon menjadi Fe ditambah dengan Cu. Kemudian terjadi reaksi reduksi juga dari SiO2, MnO, dan lain-lain di dalam blast furnace. Jadi ini batasnya. Di bagian bawah ini dikatakan reaksi reduksi langsung, artinya langsung dengan karbon bereaksi. SiO2 ditambah dengan karbon, FeO ditambah dengan karbon, MnO ditambah dengan karbon. Itu disebut dengan reaksi reduksi langsung. Kemudian di bagian atas ini disebut dengan reaksi reduksi tidak langsung. Artinya FeO atau Fe besi oksida tidak langsung bereaksi dengan karbon, tetapi dia bereaksi dengan gas Cu. Dari karbon sudah berubah dulu menjadi Cu, makanya disebut dengan reaksi reduksi tidak langsung. Karena kita tambahkan ke dalam blast furnace ini, reduktornya adalah karbon dalam bentuk kokas. Jadi di bagian atas ternyata reaksinya tidak dengan karbon, dengan gas Cu, makanya disebut dengan indirect, reaksi reduksi tidak langsung. Di bagian bawah, baru reaksinya itu berlangsung atau terjadi dengan karbon. Makanya disebut dengan direct reduction atau direct reaction dengan karbon ya. Dia bereaksi langsung dengan karbon. Ini ada definisinya apa itu disebut dengan thermal reserve zone. Jadi area di
di mana temperatur pada saat gasnya naik, kemudian materialnya turun, mirip. Jadi tidak ada gradien yang signifikan di situ, tidak ada. Di sini di bagian atas ya, karena terjadi proses pemanasan, dia akan menyerap ya. Jadi si padat ini akan menyerap temperatur dari gas dan juga terjadi proses penghilangan dari air. Itu terjadi. Tapi kalau misalnya di sini ada reaksi, kalau misalnya dia panas juga, karena ada reaksi eksotermik dan ada reaksi endotermik, itu menyebabkan di bagian tadi itu temperaturnya ya kira-kira tidak begitu banyak perubahan. Kalau misalnya miring juga tidak begitu miring begini, tapi masih agak tegak. Ini yang terjadi di tuyeres di dalam blast furnace. Kalau misalnya kita lihat, ya ini blast furnace itu sendiri, ini ada Bastel pipe, pipa untuk mendistribusikan gas ke dalam blast furnace melalui tuyeres masing-masing. Kemudian di bagian sini kita lihat terjadi di tuyer. Jadi pada saat oksigen ketemu dengan batu bara, terjadi yang pertama adalah pembentukan dari CO2. Jadi reaksinya adalah C ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2. Tetapi karena temperaturnya tinggi, di situ CO2-nya tidak stabil. CO2 langsung bereaksi dengan karbon menghasilkan 2CO. Jadi ini hanya terbentuk sebentar saja CO2-nya, setelah itu langsung membentuk CO. Dan CO ini yang digunakan untuk mereduksi bagian atasnya, terutama untuk mereduksi yang pertama adalah dari FeO menjadi Fe ditambah dengan CO2. Itu tugas dari CO ini. Kemudian di bagian atasnya lagi, CO ini juga masih bisa mereduksi dari Fe3O4 menjadi FeO dan juga dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Begitu keluar ke atas, kadar dari CO ini masih agak tinggi ya, sekitar 20-25% itu yang umum, dan CO2 juga sama. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini log PCO2 dibagi PCO itu sama dengan 0, artinya CO2 dibagi CO itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya ditarik ke atas, itu jumlah antara CO dan CO2 pada saat dia keluar di dalam gas dalam blast furnace ini ya sama kadarnya antara CO2 dengan CO. Jadi biasanya antara 20-25% di situ kadar CO dan di situ juga kadar CO2. Sisanya adalah nitrogen. Nitrogen karena dihembuskan dari bawah ini adalah udara. Udara mengandung 79% nitrogen, 21% oksigen. Kadang-kadang memang oksigen ini diperkaya, jadi udara itu diperkaya dengan oksigen menjadi 24% oksigen, 25% oksigen. Ya tujuannya juga untuk mengurangi nitrogen yang terbentuk sehingga lebih efisien prosesnya. Nah, selain itu juga di bagian atas ini di top gas ini juga ada CH4 atau ada H2 atau ada H2O karena di sini dihembuskan udara. Udara itu kan biasanya ada kelembabannya, basah udaranya. Jadi tidak disaring terlebih dahulu, tidak dipisahkan airnya. Jadi apapun yang ada di udara itu dipanaskan. Jadi ada H2O dalam bentuk uap, kecil tapi porsinya hanya dari kelembaban dari udara. Ini akan masuk ke dalam blast furnace. Akan ada juga di bagian atas. Nah, ini yang sebelumnya kita lihat bahwa di bagian tengah ini itu reaksinya ada yang eksotermik, ada yang endotermik, ada yang eksotermik. Jadi kalau misalnya dilihat ya, ada 2 eksotermik, 1 endotermik. Nah, ini yang menyebabkan kira-kira temperatur di bagian tengah ini ya, walaupun ada endotermik, eksotermik, tidak banyak perubahan. Beda dengan yang di bagian bawah. Di bagian bawah dari blast furnace, itu reaksinya rata-rata endotermik. Jadi ini terjadi gradien yang besar ya di situ, karena reaksinya butuh energi, terutama dari FeO, tambah karbon, masukkan Fe, ditambah dengan CO. Ini reaksinya dilihat di tentu saja di delta H298 semuanya, bukan di temperatur tinggi. Ini kalau misalnya dilihat, ini lebih positif dibandingkan dengan reaksi yang tidak langsung ini, FeO tambah CO, yaitu sedikit menghasilkan panas, tapi ini menyerap panas yang lebih banyak. Karena itu di sini terjadi benar-benar proses penyerapan panas, di sini tidak begitu banyak terjadi. Ini ya, karena diserap oleh material, sehingga temperatur di material itu tinggi, menjadi lebih dari katakanlah 700 derajat Celcius. Pada saat orang mereduksi dari Fe2O3 pelan-pelan menjadi Fe, kita melihat di diagram biner antara Fe dengan U. Jadi di bagian ke kanan, ya, ini ke kanan, di situ stabil hematit ditambah dengan oksigen. Ya, ke sini. Ini maksimum oksigen di dalam hematit. Kalau misalkan oksigen yang sudah kurang dari 30%, artinya di situ terbentuk 2 fasa, magnetit dan hematit. Jadi hematit sisa dan juga magnetit yang sudah tereduksi dari hematit. Kemudian sampai di sini, semua hematitnya hilang menjadi magnetit di sini.
Ini menjadi magnetit di garis ini. Kemudian kalau misalnya dikurangi lebih lanjut lagi, mulai terbentuk worsted. Jadi FeXO. Jadi terbentuk worsted di situ. Worsted-nya makin lama makin banyak, magnetnya makin sedikit ya. Sehingga suatu saat ketemu titik di sini bergantung pada temperatur ya. Ini ada daerah worsted-nya. Di sini worsted-nya terbentuk, tidak ada lagi magnetit di situ. Kemudian di sebelahnya lagi, di sini mulai terbentuk besi logam. Jadi di sini worsted-nya full, di sini mulai terbentuk besinya dalam bentuk besi logam. Jadi Fe metal mulai terbentuk di sini. Ini terus-menerus kalau misalnya oksigen dihilangkan terus-menerus sampai suatu saat ke daerah di mana dia tercapai. Daerah di mana besinya sudah menjadi besi murni. Jadi kalau misalnya dilihat dari ini juga sebelumnya juga sudah disampaikan. Jadi yang paling kecil kerjanya itu mengubah dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, Fe3O4 menjadi FeO juga masih agak kecil ya. Tapi dari FeO menjadi Fe ini yang paling banyak karena menghilangkan oksigen yang lebih banyak porsinya dari FeO menjadi Fe. Bentuk kristal dari Fe2O3 itu adalah HCP, jadi hexagonal close pack. Ini dari hematit yang kandungannya sekitar 30% oksigen. Jadi ada di garis di sini ya, sekitar 30% oksigen itu adalah kandungan dari oksigen dalam hematit. Jadi bentuknya kalau misalnya digambarkan ya seperti ini. Pada saat hematit ini berubah menjadi magnetit, struktur dari kristalnya itu berubah. Yang tadinya HCP menjadi kubus. Densitasnya juga berubah sedikit. Tadinya 5,24 menjadi 5,18. Ya, tentu saja komposisi kimianya berubah atau rumus kimianya berubah. Yang tadinya Fe2O3 menjadi Fe3O4. Pada saat perubahan dari kristal ini akan memberikan keuntungan, terutama kalau misalnya orang menggunakan teknologi katakanlah rotary kiln ya, yang di situ tidak menggunakan sinter, tidak menggunakan, bisa saja menggunakan pellet, tapi biasanya biji besi apa adanya itu diumpankan ke dalam rotary kiln. Kalau misalnya kita menggunakan biji besinya hematit, diumpankan ke dalam rotary kiln, ini kita tidak bicara blast furnace di sini. Pada saat proses reduksi dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, itu terjadi perubahan kristal. Pada saat kristalnya berubah, itu biasanya permukaan dari biji ini juga berubah. Jadi dia akan menjadi lebih poros. Permukaannya menjadi pecah-pecah. Begitu permukaannya pecah seperti itu, menjadi lebih poros, memudahkan gas CO untuk masuk untuk mereduksi bagian bawah atau bagian dalam dari biji besi ini. Perasaan dia berubah dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, kemudian perasaan kita reduksi lebih lanjut dari Fe3O4 menjadi FeO menjadi Fe, itu akan sangat mudah karena dia sudah retak di permukaannya. Tetapi kalau misalnya kita mereduksi magnetit biji besinya, kita menggunakan biji besi magnetit, bukan hematit, kemudian kita umpankan ke dalam proses yang sama, itu biasanya lebih sulit direduksi. Mengapa? Karena bentuk dari kristalnya tidak berubah, masih sama-sama kubus di sini. Walaupun densitasnya berubah ya, karena densitasnya berubah karena tidak lain oksigennya sudah hilang. Jadi tadinya banyak oksigennya sudah hilang sehingga dia lebih naik densitasnya. Kemudian ini karena tidak terjadi perubahan dari struktur kristalnya, dia tidak ada rekah tadi. Kalau misalnya kita menggunakan hematit ada rekahnya, ada retak di permukaan, ini tidak ada. Sehingga dia lebih sulit direduksi. Untuk mereduksi magnetit, ini semua orang yang belajar di sini biasanya sudah tahu, untuk magnetit itu butuh waktu yang lebih lama. Kalau misalkan di rotary kiln, katakanlah dengan menggunakan hematit, mungkin 7 jam atau 8 jam maksimum sudah selesai. Tapi begitu kita menggunakan magnetit, bisa saja 12 jam itu belum selesai gitu prosesnya. Dan itu akan bermasalah kalau misalnya orang mengubah-ubah jenis biji besi, terutama dengan menggunakan direct reduction, ya itu memang harus lakukan uji laboratorium lagi untuk melihat model kinetikanya, kemudian baru setelah itu digunakan atau diaplikasikan di industri, harus di-setting lagi alatnya, mungkin produktivitasnya juga akan turun dengan menggunakan biji besi yang tipenya berbeda, walaupun bisa saja kadar besinya lebih tinggi yang magnetit dibandingkan dengan yang hematit. Ini diagram Bohr-Glessner yang Anda sudah pernah dapatkan di kuliah termodinamika metalurgi dan juga di kuliah perhitungan proses metalurgi. Pirometalurgi mungkin ditunjukkan sedikit. Jadi di diagram di sini di atas adalah untuk Bohr-Watt-nya, untuk reaksi di sini adalah
CO2 ditambah dengan karbon masukkan 2 CO. Jadi kalau misalnya pada temperatur yang tinggi, kita lihat CO lebih stabil dibandingkan dengan CO2. Pada temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius kita yakin bahwa CO2 itu tidak stabil. Kalau misalnya ada karbon, CO2 itu langsung bereaksi dengan karbon membentuk 2 CO. Jadi yang warna merah itu hanya berlaku kalau misalkan di dalam lingkungan itu selalu ada karbon. Selalu ada karbon dari kokas dan temperaturnya tinggi. Itu akan berlaku yang ini. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan gas seperti di proses direct reduction, ini tidak berlaku ini karena tidak ada karbon di dalam reaktor tersebut. Jadi di blast furnace itu berlaku karena kita menggunakan kokas itu ada karbon di blast furnace. Kemudian yang satu lagi reaksi reduksi tidak langsung dari Fe2O3 menjadi Fe3O4 itu ada garisnya yang ini, yang paling bawah ini. Jadi mudah sekali untuk mengubah dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Selain kalau misalnya kita lihat sebelumnya ya, jumlah oksigen yang dihilangkan kecil, juga kondisinya yang harus dipenuhi, perbandingan CO dibagi CO ditambah dengan CO2 di produknya, di reaksi setelah dia keluar, itu 0. Artinya kita tidak perlu CO berlebih di situ. Tidak perlu CO berlebih, dia reaksinya bisa berlangsung sempurna. Untuk Fe2O3 menjadi Fe3O4. Sudah jumlah oksigen yang dihilangkan kecil, kemudian kondisi yang dibutuhkan untuk reaksi ini juga mudah sekali. Untuk reaksi dari Fe3O4 menjadi FeO sedikit lebih rumit. Jadi yang pertama, selain membutuhkan atau jumlah dari oksigen yang dihilangkan jadi lebih besar, itu yang pertama, jumlah oksigen yang dihilangkan jadi lebih besar dari Fe3O4 menjadi FeO dibandingkan dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Syarat yang kedua juga Anda lihat di sini, tergantung temperatur, harus ada CO berlebih yang diberikan. Jadi di dalam off gas atau dalam produknya itu harus ada CO yang berlebih. Baru reaksi ini bisa berlangsung. Tergantung pada temperatur. Kalau misalnya kita lihat di 1000 derajat Celcius, ini adalah kondisi di bagian gas buangnya harus dipenuhi atau bagian produknya harus dipenuhi. Jadi CO dibagi CO ditambah CO2 harus sekitar 15%. Kemudian tahap berikutnya yang paling berat tugasnya adalah dari FeO menjadi Fe. Karena jumlah oksigen yang hilangkan lebih banyak. Itu yang pertama, lebih banyak, jauh lebih banyak, 302 kg. Dibandingkan dengan dari Fe3O4 menjadi FeO, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi yang harus dipenuhi juga lebih berat. Jadi CO-nya itu harus lebih banyak di sini, di dalam gas buangnya, dalam produknya. Jadi reaksi FeO ditambah dengan CO, menghasilkan Fe, ditambah dengan CO2. Kalau misalnya itu kita lakukan, reaksinya tidak akan berlangsung. Tidak akan berlangsung secara stoichiometrik. Artinya kita harus memberikan CO berlebih, sehingga di sebelah kanan di produknya, itu masih ada CO, di mana perbandingan CO dibagi CO tambah CO2 di dalam produk dari hasil reaksi ini harus minimum, tergantung pada temperatur, katakanlah di 1000 derajat Celcius, ya harus 70% minimum. Jadi harus di atasnya. Ini kesetimbangan. Nah, kalau misalnya kita lihat di blast furnace, itu yang bagusnya blast furnace ya. Saya tidak tahu ini, sepertinya tidak disengaja orang membuat blast furnace ini jadi seperti ini. Kemudian di tahun 1900-an orang mempelajari dengan detail, ternyata luar biasa blast furnace ini. Luar biasa apa yang terjadi di dalamnya. Sangat-sangat indah gitu ya. Jadi kalau misalnya orang ingin menikmati keindahan dari metalurgi, apa yang terjadi prosesnya ya, lihatlah apa yang terjadi dalam blast furnace. Sangat-sangat indah. Jadi di sini, kalau misalnya kita lihat, di bagian bawah, jadi reaksi FeO ditambah dengan CO ditambah menjadi Fe dan tambah CO2 ini terjadi di bagian bawah dari blast furnace. Karena di bagian atas ini kita umpankan pelan-pelan ya dari biji besinya, dari Fe2O3 berubah menjadi Fe3O4, itu terjadi di bagian bawah, kemudian Fe3O4 menjadi FeO, kemudian di bagian bawahnya lagi baru FeO menjadi Fe. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian bawah ini, jumlah CO-nya sangat banyak, jumlah CO2-nya minim. Ya, sehingga ini adalah kondisi yang ideal, sangat ideal untuk mengubah atau untuk mengambil oksigen dari FeO menjadi Fe tambah CO2. Dan ini hanya bisa berlangsung di bagian bawah dari blast furnace ini, di mana CO-nya itu kadarnya tinggi sekali di situ. Kemudian begitu terbentuk CO2 di sini, ya, Anda lihat masih banyak CO berlebih yang bisa digunakan untuk reaksi reduksi di atasnya ini. Jadi CO itu kemudian digunakan baik untuk reaksi yang ini maupun terutama untuk reaksi di atas ini ya, Fe3O4 menjadi FeO dan juga untuk dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Jadi masih cukup CO yang keluar di atasnya untuk mereduksi di bagian atas oksida dari blast furnace. Jadi ini adalah harus mengerti dengan baik ya, apa gunanya, kemudian melihat kembali apa yang terjadi di dalam blast furnace. Selain
CO, ada kemungkinan juga hidrogen terdapat dalam blast furnace, walaupun itu tidak begitu banyak, tidak begitu dominan, kecil ya. Ini diagram untuk melihat bagaimana reduksi dengan menggunakan hidrogen untuk mengambil oksigen dari biji besi. Sama seperti sebelumnya, di bawahnya adalah Fe2O3 menjadi Fe3O4, kemudian dari Fe3O4 menjadi FeO, kemudian di atasnya lagi dari FeO menjadi Fe. Reaksi yang di bawah temperatur yang ini, 16 derajat Celcius, walaupun secara termodinamika mengatakan ada kemungkinan langsung dari Fe3O4 menjadi Fe, tapi dari secara kinetikanya reaksinya agak lambat. Jadi berlangsungnya ini bisa diabaikan lah, reaksi dari Fe3O4 langsung menjadi Fe. Tidak begitu banyak porsinya, yang paling banyak adalah dari FeO menjadi Fe. Karena itu dari sisi termodinamikanya memungkinkan dan juga lebih rendah ini. Ya. Yang kedua, dari sisi kinetikanya berlangsung lebih cepat. Ini dari hasil penelitian sudah agak lama dari literatur di IC tahun 1998 yang dikarang oleh Fuhan, ya, dari Carnegie Mellon dari Amerika. Di sini memberikan informasi mengenai biji besi ini dalam bentuk pellet yang direduksi pelan-pelan. Kita lihat proses reduksi berlangsung pelan-pelan yang disebut dengan topochemical, topokimia, artinya memang terdapat daerah yang jelas dari satu fasa ke fasa yang lain. Jadi kita reduksi biji besi dari hematit menjadi magnetit. Pellet itu katakanlah di awalnya semuanya adalah hematit. Dia akan reduksi pelan-pelan dari bagian luar. Jadi bagian luar berubah menjadi Fe3O4 terlebih dahulu, bagian tengahnya masih dalam bentuk hematit. Kemudian supaya fungsi dari waktu, seiring dengan berjalannya waktu, terbentuk woostit, ya, terbentuk daerah di sini. Ini direduksi dengan menggunakan gas, gasnya bisa Cu, bisa H2. Setelah itu baru terbentuk besi di bagian akhir. Jadi bagian tengah oksida, ini pelan-pelan berubah dari hematit menjadi magnetit, kemudian menjadi woostit, kemudian terakhir menjadi besi di bagian luar ini. Kalau misalnya pellet itu dibelah, juga kelihatan jelas di bagian luarnya udah jadi besi, di bagian tengahnya masih hematit, kemudian ada magnetit, kemudian ada woostit kecil di sini ya. Jadi mirip seperti yang ada di sini. Ini kalau misalnya pelletnya langsung dibelah. Ini disebut dengan topokimia. Itu biasanya terjadi kalau misalkan pelletnya itu sangat istilahnya dense, artinya sangat sulit ditembusi oleh gas, itu terjadi topokimia seperti ini. Tapi kalau misalkan dia tidak dense atau poros, itu biasanya reaksinya langsung berlangsung pada saat awal juga bisa ke tengah. Jadi tidak ada lapisan yang terbentuk seperti yang tadi itu. Ini kalau misalnya digabung ya, antara hidrogen dengan Cu, jadi bentuknya seperti ini, walaupun sepintas mengatakan pada temperatur lebih tinggi, hidrogen itu lebih baik digunakan dibandingkan dengan temperatur rendah. Pada temperatur rendah, malah Cu ini lebih baik digunakan. Kenapa lebih baik? Karena kemampuan dia atau sisa dari gas yang harus disisakan itu menjadi lebih kecil. Memang ke depan ini bisa saja yang hidrogen ya atau garis yang warna hijau ini akan banyak diteliti oleh orang atau diteliti kembali, sudah diteliti di zaman dahulu, karena fokusnya adalah mengenai bagaimana menghasilkan baja yang rendah emisi dari CO2. Termasuk juga blast furnace yang kita capek-capek pelajari ya, capek-capek orang mengembangkan di zaman dahulu. Mungkin umurnya kalau saya pribadi memprediksi tidak sampai 100 tahun lagi, mungkin ya. Setelah itu akan digantikan oleh teknologi yang lain yang ramah lingkungan. Memang itu masih menjadi tugas orang-orang saat ini untuk terus melakukan penelitian ke arah mencari teknologi yang baru, yang lebih ramah lingkungan, tidak menghasilkan gas CO2. Nah ini kalau misalkan dengan menggunakan pellet yang pejal, yang sulit ditembusi oleh gas, bentuknya akan seperti ini. Tetapi kalau misalnya menggunakan pellet yang poros, itu bentuknya bisa seperti ini. Tidak ada lapisan yang jelas antara hematit, magnetit, woostit, dan juga besi metalnya. Ini dengan menggunakan hidrogen, salah satu kinetikanya, untuk melihat berapa lama sih waktunya, sehingga dia bisa tereduksi sempurna. Di sini adalah persen reduksinya. Kita lihat, kalau bergantung pada temperatur tinggi itu waktu yang dibutuhkan menjadi lebih kecil, dia bisa tereduksi 100%, artinya oksigennya bisa diambil 100%, pada temperatur lebih tinggi, lebih baik dibandingkan dengan pada temperatur lebih rendah. Ini dilakukan pada pellet dengan ukuran 15 mm. Kami juga melakukan di laboratorium, bukan untuk biji besi primer, bukan untuk hematit, karena hematit mungkin sudah banyak dilakukan. Yang kami lakukan di laboratorium ini adalah untuk konsentrat pasir besi yang ada di Indonesia yang sampai hari ini belum, sampai hari ini ya, kita bicara di Januari tahun 2021, belum dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan baja di Indonesia. Nah, di sini kami bandingkan, memang secara umum terlihat bahwa gas hidrogen ini jauh lebih bagus, lebih baik. Jadi ini adalah metalisasinya, besi. Ini waktunya
juga cepat. Selain itu juga di temperatur rendah dia mempunyai metalisasi yang baik. Jadi di 850 derajat Celcius dia sudah tereduksi, di sekitar 1000 derajat Celcius sudah baik di sini. Dengan menggunakan gas CO itu agak jelek, itu ada di sini. Ini kami bandingkan dengan literatur yang lain. Kemudian dengan menggunakan batu bara bituminus, ini kami lakukan pada temperatur antara 800 sampai 1100 derajat Celcius, artinya bukan dibuat menjadi gas, jadi reaksi yang terjadi bisa saja padat dengan padat, tapi sepertinya ada gas yang terbentuk di situ ya. Jadi dengan menggunakan batu bara bituminus, ini langsung digunakan sebagai reduktornya. Di bagian luarnya diberikan batu bara, kemudian di bagian tengah diberikan pellet. Ini kita lihat baik yang dicampur maupun tidak dicampur. Yang satu lagi ini composite briquette, artinya dicampur antara batu bara. Yang satu lagi non composite, artinya dipisahkan. Kita lihat batu bara ini ya dekat-dekat dengan CO, itu kemampuan untuk melakukan proses reduksi. Kemudian batu bara antrasit, kalau misalnya dilihat ini lebih jelek ya. Kenapa lebih jelek? Karena di batu bara antrasit ini, kalau misalnya kita lihat kadar karbonnya lebih tinggi, mendekati grafit. Jadi grafit ini yang paling jelek ini dalam hal mereduksi dibandingkan dengan antrasit, dibandingkan dengan bituminus. Ya sekali lagi, ini hanya untuk mempelajari reduksi, bukan untuk melihat apa yang terjadi dalam blast furnace. Karena di dalam blast furnace itu dibakar semuanya di tuyeres, di situ menghasilkan gas CO, itu yang akan mereduksi gas yang di atasnya, artinya yang kita lihat adalah yang ini kebanyakan. Jadi mirip dengan bituminus performanya. Walaupun bituminus ini tidak bisa digunakan sebagai reduktor di dalam blast furnace, belum bisa ya. PCI ya mungkin kalau misalnya dicoba, tapi bisa saja kalau misalnya untuk PCI dicoba, saya tidak tahu. Tapi biasanya yang digunakan untuk PCI adalah antrasit. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.